Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muzrin. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS mata kuliah kurikulum pendidikan dengan judul Al-Quran sebagai sumber hukum. Baik, di sini saya akan menguraikan Al-Quran sebagai sumber hukum itu ada beberapa poin. Yang pertama ada pengertian Al-Quran, dan yang kedua ada kehujahan Al-Quran, dan yang ketiga ada macam-macam hukum dalam Al-Quran, dan yang keempat sifat Al-Quran dalam menetapkan hukum, dan yang kelima dalalah ayat-ayat Al-Quran. Baik, yang pertama ada pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran yaitu firman Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Rasul atau baginda Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril yang tertulis di dalam mushaf. Itu disampaikan kepada kita secara mutawatir, yang membacanya dianggap ibadah, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Dapat disimpulkan beberapa dan uraian di atas. Yang pertama, Al-Quran itu adalah kalamullah, dan yang kedua dengan perantaraan malaikat Jibril, dan yang ketiga diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan yang keempat sebagai mukjizat, dan yang kelima ditulis dalam mushaf, dan yang keenam dinukil secara mutawatir, dan yang ketujuh dianggap ibadah orang yang membacanya, dan yang ke-8 dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Selanjutnya ada pengertian kehujahan Al-Quran. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa Al-Quran itu sumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan pedoman hidup bagi manusia. Dengan demikian ditetapkan bahwa Al-Quran merupakan sumber utama bagi hukum Islam, sekaligus juga sebagai dalil hukum fikih. Bahkan Al-Quran dikatakan sebagai sumber dari semua sumber hukum Islam. Selanjutnya ada macam-macam hukum dalam Al-Quran. Yang pertama ada hukum-hukum akidah atau keimanan, yaitu terkait dengan kewajiban setiap mukallaf untuk meyakini Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, para Rasulullah, dan hari akhir. Dengan kata lain, hukum-hukum yang terkait dengan rukun iman. Dan yang kedua ada hukum-hukum amaliyah, yaitu terkait dengan semua yang keluar dari seorang mukallaf berupa perkataan, perbuatan, akad atau transaksi, dan pendayagunaan yang dilakukannya. Selanjutnya ada sifat Al-Quran dalam menetapkan hukum, yaitu ada 3. Yang pertama tidak memberatkan. Semua hukum yang ditetapkan dalam Al-Quran tidak ada memberatkan, dalam pengertian semua hukum tersebut berada dalam batas-batas kemampuan manusia. Karena itu mudah untuk dilaksanakan sebagai isyarat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 85. Dan yang kedua, beban menyedikitkan. Sebagai konsekuensi prinsip tidak memberatkan, maka hukum di Al-Quran itu beban bagi mukallaf sedikit, sehingga kalau merasa terlalu banyak dan berat dilaksanakan, maka ada rukhsah. Isyarat hal itu dapat dipahami dalam Quran surah An-Nisa ayat 101. Dan yang ketiga, bertahap pelaksanaannya. Karena hukum yang di Al-Quran itu tidak memberatkan bagi manusia, maka sebagian hukum dilaksanakan secara bertahap. Contohnya, pertahapan pelaksanaan hukum di Al-Quran adalah tentang pengharaman khamar. Dalam pengharaman khamar secara bertahap ini penting agar masyarakat Arab yang waktu itu suka minum khamar lebih siap untuk meninggalkan kebiasaan tersebut.
Selanjutnya ada dalalah ayat-ayat Al-Quran, bahwa semua ayat Al-Quran dijamin kemurniannya oleh Allah, dan karena itu tidak ada keraguan di dalamnya bila dilihat dari turunnya, perawinya, dan penyampaiannya dari Rasulullah sampai kepada kita. Maka semua ayat dalam Al-Quran bersifat qat'i, karenanya dapat kita tetapkan dan kita pastikan bahwa tiap ayat Al-Quran yang kita baca sekarang pada hakikatnya adalah ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah pada saat itu, dan Rasulullah menyampaikan kepada umatnya tanpa perubahan atau pergantian sedikit pun. Ketika ada surat atau ayat Al-Quran diturunkan, Rasulullah langsung menyampaikan kepada sahabat untuk dibaca, ditulis, dan dihafal. Dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran ialah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berbahasa Arab, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, termaktub di dalam mushaf. Membacanya merupakan ibadah, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Dan yang kedua, Al-Quran merupakan sumber utama bagi penetapan hukum Islam, dan karena itu Al-Quran dikatakan sebagai sumber dari semua sumber hukum Islam. Dan yang ketiga, secara garis besar hukum-hukum yang dijelaskan dalam Al-Quran terbagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama ada hukum akidah atau keimanan, yaitu terkait dengan kewajiban setiap mukallaf untuk meyakini Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, para Rasulullah, dan akhir-akhir. Dengan kata lain, hukum-hukum yang terkait dengan rukun iman. Dan yang kedua ada hukum-hukum amaliyah, yaitu terkait dengan semua yang keluar dari seorang mukallaf berupa perkataan, perbuatan, akad atau transaksi, dan penyadagunaan yang dilakukan. Hukum kelompok dua inilah yang tersebut dengan fikih. Dan yang keempat, Al-Quran dalam menetapkan hukum memiliki beberapa prinsip atau sifat, yaitu tidak memberatkan, menyedikitkan beban, bertahap dalam pelaksanaannya, dan membatasi yang mutlak dan mengkhususkan yang umum. Dan yang kelima, ayat-ayat Al-Quran dari segi kandungan maknanya dalalah ada dua macam, yaitu ada qat'i dan zanni. Mungkin itu tadi penyampaian dari saya tentang pengertian Al-Quran sebagai sumber hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.